Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh siswa kelas 7. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Dan kembali lagi, hari ini kita belajar matematika dengan Pak Puja di sini. Semoga kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan buku catatan kalian dan alat tulis kalian. Catat materi yang sekiranya penting. Simak videonya dengan baik. Kalau perlu kalian download video ini agar kalian bisa belajar lebih baik lagi dan semoga kalian bisa memahami materi pada hari ini. Ya, dimana materi hari ini adalah tentang hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada sebuah gambar garis di mana ada garis berwarna biru atau garis G dan garis berwarna merah muda yaitu garis H. Nah, dua garis ini disebut garis sejajar. Sudah dibahas ya di pertemuan sebelumnya. Kemudian, garis ini dipotong oleh sebuah garis berwarna hitam sehingga membentuk beberapa sudut yang sudah diklasifikasikan oleh Bapak menjadi sudut A dan sudut B. Di mana sudut A terdiri dari 4 sudut yaitu A1, A2, A3, dan A4. Ya, B juga sama, ada B1, ada B2, ada B3, juga ada B4. Oke, jadi totalnya semua ada 8 sudut. Kemudian dari gambar di samping ada beberapa hubungan sudut yang kita peroleh adalah sudut sehadap, sudut sepihak, dan sudut berseberangan. Nah, ini materi yang akan kita bahas pada hari ini. Tapi sebelumnya kita daftar dulu sudut-sudut yang ada di dalam garis sejajar ya. Catat ya, di dalam garis sejajar dan sudut-sudut di luar garis sejajar. Mana yang di dalam, mana yang di luar. Nah, bisa kalian perhatikan gambarnya. Ya, Bapak hapus dulu. Nah, bagian dalam, nah ini ya, ada di tengah. Ya, disebut sudut-sudut yang ada di dalam garis sejajar. Berarti di sini yang ada di dalam garis sejajar yaitu A3, A4, sudut B1 dan sudut B2. Atau yang ini ya, kalau dilingkari yang ini. Nah, oke. Kemudian untuk sudut-sudut luarnya berarti yang ada di luar ya, yaitu sudut A1, sudut A2, sudut A3, sudut B3 dan sudut B4. Nah, seperti itu ya untuk perbedaan antara sudut dalam dan sudut luar. Ya, ingat ya, sudut dalam dan sudut luar. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari gambar tadi di sini bisa kalian lihat juga dengan menggunakan prinsip sudut berpelurus yang kita pelajari di minggu lalu. Ya, kalau sudut berpelurus itu nilai sudutnya adalah, ayo berapa derajat? Masih ingat? Ya, yaitu 180 derajat. Oke. Nah, jika kita jumlahkan sudut A1 ditambah dengan sudut A2, maka jumlahnya menjadi 180 derajat atau setengah lingkaran. Seperti itu. Begitupun kalau kita jumlahkan sudut A3 dengan sudut A4. Sudut A1 juga bisa ditambah dengan A3 juga menjadi 180 derajat. Dan sudut A2 juga kalau ditambah dengan A4 juga 180 derajat. Jadi yang berupa sudut lurus kalau dijumlahkan, berapapun sudutnya itu terbentuk kalau dijumlahkan menjadi 180 derajat. Oke, itu kunci materi juga pada hari ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, pada gambar berikutnya kita akan pelajari yang pertama yaitu sudut sehadap, di mana karakteristik sudut sehadap ini adalah memiliki sudut yang sama. Jadi sudut-sudut yang terletaknya sehadap, nilai sudutnya itu sama ya. Oke, pahami ini ya. Nah, dari gambar ini kita bisa menerka mana saja yang merupakan sudut-sudut sehadap. Bisa kalian lihat di sini, yang pertama adalah sudut A1 sama dengan B1 ya.
Sekali lagi untuk sudut A1 sama dengan B1 ya, dimana ini ya sudutnya A1 sama dengan B1. Nah ini sahadap, bisa dilihat ya, ini sahadap. Oke. Nah lalu sudut A2 sama dengan B2. Nah berarti yang ini ya, A2 sama dengan B2. Nah ini juga sahadap. Kemudian A3 sama dengan B3. Berarti yang ini ya, A3 sama dengan B3. Oke. Dan terakhir yaitu A4, nilai sudutnya sama dengan B4. A4 sama dengan B4. Jadi kalau misalkan sudut A4-nya 30 derajat, maka sudut B4-nya pun juga nilainya 30 derajat. Oke, itu yang dikatakan sudut sahadap yang memiliki nilai sudut yang sama. Kita lanjut. Yang kedua, sudut dalam berseberangan. Karakteristik sudut dalam berseberangan adalah memiliki nilai sudut yang sama. Jadi tidak jauh berbeda dengan sudut sahadap, yaitu nilai sudutnya sama. Nah, ada kata-kata dalam, berarti sudut-sudut yang berada di dalam garis sejajar ya, tapi berseberangan. Oke, kita lihat aja gambarnya juga masih sama ya. Berarti kalau sudut dalam itu adalah A3, A4, B1 dan B2. Mana yang dinamakan dalam berseberangan bisa kalian lihat di sini, yaitu sudut A4 sama dengan sudut B1. Ya, berarti A4 di sini biar lebih jelas sama dengan B1 ya. Kalian lihat di gambar ini kan berseberangan ya. Yang A4 ada di sebelah kanan, yang B1 ada di sebelah kiri, jadi berseberangan. Berikutnya adalah A3 dengan B2. Nah, A3 ada di sebelah kiri, B2 ada di sebelah kanan. Seperti ini. Ya, merupakan sudut dalam berseberangan. Oke. Kita lanjut. Nah, ini untuk lebih jelasnya tuh. Bisa kalian screenshot juga atau bisa kalian download videonya biar lebih memahami materi ini. Oke, kita lanjutkan. Sudut luar berseberangan. Karakteristik sudut luar berseberangan memiliki nilai sudut yang sama. Jadi masih sama dengan sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan juga memiliki nilai sudut yang sama. Nah, dikatakan sudut luar berarti sudut yang berada di luar garis sejajar. Ya, kita lihat saja gambarnya di sini masih sama ya gambarnya. Berarti kalau sudut luar garis sejajar itu A1, A2, B3 dan B4. Nah, maka di sini berlaku sudut A1 sama dengan sudut B1 ya, di sini A1 yang berada di luar ya sama nilai dengan sudut B4, sorry ya, tadi B1 tuh B4 ya, seperti ini. A1 ada sebelah kiri, B4 ada sebelah kanan. Lalu sudut A2 sama nilainya dengan sudut B3 ya, A2 berarti ada sebelah kanan, B3 berarti ada sebelah kiri yang di luar berseberangan. Jadi nilai sudutnya sama ya. Jadi kalau misalkan A2-nya 120, maka B3 juga 120. Oke, seperti itu kurang lebih. Kita lanjutkan untuk yang keempat, yaitu sudut bertolak belakang. Tolak belakang artinya apa sih? Kalau ada depan, bertolak belakangnya adalah belakang ya. Kita lanjut, karakteristiknya masih sama, yaitu memiliki nilai sudut yang sama. Kita bisa lihat di gambar mana yang bertolak belakang. Di sini adalah sudut A1 bertolak belakang dengan sudut A4. Berarti ini ya, A1 bertolak belakang dengan A4. Nah, ini artinya tolak belakang. Ya. Berarti kalau A2 bertolak belakang dengan A3. Nah, di sini. Seperti itu. Lalu B1 dengan B4 ya, ini ya B1 berarti bertolak belakang ya, itu adalah B4. Jadi kalau B1-nya 60, maka B4 juga nilainya 60. Dan terakhir B2 dengan sudut B3. Oke. Ini bertolak belakang, harus paham ya. Dari tadi sudut sahadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan. Yang keempat sudut bertolak belakang. Kita lanjutkan. Yang kelima, sudut dalam sepihak. Karakteristiknya jika dijumlah besar sudutnya 180.
Ya, kata-kata dalam berarti ada di dalam garis sejajar. Oke. Yang kita bisa lihat gambarnya masih sama dan pembagian sudutnya seperti ini. Sudut A3 nilainya sama dengan sudut B2 dan sudut A4 nilainya sama dengan sudut B1. Kalau kita jumlahkan sudut A3 tambah sudut B1, ya berarti yang ini nih A3 tambah B1 jumlahnya itu 180 derajat. Begitupun kalau kita jumlahkan A4 dengan B2, sama ya 180 derajat. Oke. Nah, berarti kalau misalkan sudut B1 tambah sudut B2 ya udah pasti 180 derajat ya. Oke, jadi begini untuk dalam sepihak. Dan ini akan digunakan juga dalam berbagai soal yang ada nanti ya. Pahami dengan sebaik mungkin. Oke? Kita lanjut. Nah, 6 sudut luar sepihak. Karakteristiknya jika dijumlah besar sudutnya 180, ya berarti sama dengan sudut dalam sepihak, bedanya ada di luar garis sejajar. Berarti ada di antara A1, A2 dan B3, B4. Nah, bisa kita lihat di sini, maka nilai sudut A1 sama dengan nilai sudut B4 dan sudut A2 sama dengan nilai sudut B3 ya. A1 nah seperti ini. Ya, seperti sudut luar berseberangan ya. Tapi kalau luar sepihak ini memiliki jumlah sudutnya yaitu 180 derajat. Seperti itu. Jadi intinya untuk luar sepihak ini kalian harus menjumlahkannya, yaitu A1 misalkan ditambah dengan A3. Ya, sorry ya, tadi A1 tambah B3. Oke. Kita lanjutkan. Contoh soal. Perhatikan gambar masih sama di sini. Nah, pertama, jika kita ketahui misalkan sudut A1 30 derajat, maka tentukanlah sudut-sudut yang lain. Nah, pertanyaannya berarti kalian harus mencari sudut A2, sudut A3, A4, B1, B2, B3, dan B4. Kita jawab di sini. Yang diketahui adalah sudut A1 yaitu 30 derajat. Maka dengan menggunakan sifat-sifat sudut yang kita pelajari tadi, yang dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 tadi, maka kita gunakan yang pertama sudut sehadap. Mana sudut sehadap yang sehadap dengan 30 derajat ini atau A1 ini? Yaitu adalah sudut B1. Nah, B1 berarti yang ini ya. Nah, ini yang sehadap. Maka nilai sudutnya adalah 30 derajat. Jadi sama nilai sudutnya sudut A1 dengan B1. Berikutnya masih ada nggak yang sama dengan A1? Ya, dengan menggunakan sifat sudut luar berseberangan bisa kita tentukan A1 juga masih sama nilai sudutnya dengan B4. Ya, B4 berarti yang ini. Ya, yaitu 30 derajat. Nah, seperti ini. Lalu masih ada lagi nggak yang sama nilai sudutnya dengan A1? Masih ada, dengan menggunakan sudut bertolak belakang. Maka yang bertolak belakang dengan A1 adalah sudut A4. Jadi sudut A4 nilainya juga sama, yaitu 30 derajat. Nah, seperti ini kurang lebih. Ya. Lalu masih ada nggak yang sama dengan A1 lagi? Ya, kita lihat di sini dari gambar dirasa sudah tidak ada ya, tapi adanya yaitu sudut dalam sepihak. Yang tadi dikatakan sudut dalam sepihak itu harus dijumlahkan sudutnya ya menjadi 180 derajat. Bisa kalian lihat di sini sudut A3 ya, berarti A3 yang ini ya, A3 ditambah dengan B1, B1 berarti yang ini. Ya, maka jumlahnya menjadi 180 derajat. Yang belum diketahui adalah A3, berarti kita mencari sudut A3-nya. Sudut B1-nya sudah ada yaitu 30 derajat.
A3 nya berarti bisa kita cari dengan cara yaitu 180 derajat dikurangi dengan sudut B1 ya, yaitu 180 derajat dikurangi 30. Hasilnya sudut A3 nya adalah 150 derajat. Nah, ini dia A3 nya. Lalu untuk sudut-sudut yang lain ya sama dengan sudut A3 ya, karena yang A2 nya bertolak belakang dengan A3, yang sudut B2 nya sudut dalam berseberangan dengan A3, yang sudut B3 nya sehadap dengan sudut A3. Jadi bisa kita simpulkan yaitu sudut A1 nilainya sama dengan sudut A4 sama dengan sudut B1 sama dengan sudut B4 ya. Catat ya. A1 dengan B4 dengan A1 dengan A4 dengan B1 dengan B4 itu sama, yaitu 30 derajat. A2 dengan sudut A3 dengan sudut B2 dengan sudut B3 juga sama, yaitu 150 derajat. Oke. Perhatikan gambar berikut ya, ini contoh yang kedua. Di sini bisa dilihat sama ya, masih dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis membentuk sudut. Yang pertama adalah 120 derajat, yang kedua adalah 3x tambah 60 derajat. Pertanyaannya, berapa nilai x-nya? Ya. Nilai x-nya di sini bisa kalian lihat. Untuk cara menjawabnya, kita harus tahu dulu ini sudut apa. Nah, di sini ada keterangan karena merupakan sudut dalam berseberangan, maka memiliki nilai sudut yang sama. Jadi 120 dengan 3x tambah 60, nilai sudutnya itu sama. Ya, bisa dituliskan seperti ini. 3x tambah 60 derajat sama dengan 120. Ya. Sekali lagi, 3x tambah 60 derajat sama dengan 120. Maka selanjutnya adalah kita pindahkan 60-nya ke samping 120. Ya. Dari positif menjadi negatif 60 ya, seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, sehingga 3x sama dengan 120 derajat dikurangi 60. 3x nya sama dengan 60 derajat, maka x nya adalah 60 derajat dibagi 3, yang hasilnya adalah 20 derajat ya, seperti itu caranya. Kalau misalkan 120-nya bukan dalam seberangan tapi di sini. Nah, kalau di sini berarti sudutnya apa dong? Nah, kalau 120-nya ada di sebelah kanan, 3x plus 60-nya juga ada di sebelah kanan, maka disebut sudut dalam sepihak ya. Seperti itu. Kalau sudut dalam sepihak apa? Sudut dalam sepihak itu berarti jika dijumlahkan kedua sudutnya menjadi 180. Jadi ini harus dijumlahkan. 3x tambah 60 tambah 120 sama dengan 180. Proses berikutnya sama ya ke bawah. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi harus bisa dipahami dengan baik. Kita lanjutkan. Nah, silahkan kalian kerjakan tugas-tugas kalian yang sudah Bapak siapkan, dan juga itu sebagai absen kalian dengan baik ya. Kalau misalkan belum memahami, tinggal kalian ulang lagi videonya dari awal, pahami lagi. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan?